Halo Sobat Menjos, dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Baik-baik saja tentunya kan? Kali ini Jos Menjos akan menceritakan sebuah alur cerita film fiksi ilmiah tentang peradaban yang sudah maju di tahun 2142, yang mengisahkan tentang perjalanan antar planet yang terhalang oleh kehadiran makhluk-makhluk alien yang ganas. Oke, tak usah berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Tahun 2142, sekitar 49 tahun setelah ekspedisi Prometheus mencari jejak sang pencipta, sebuah pesawat kargo autopilot milik Weyland Corporation tiba-tiba menemukan sebuah meteorit yang melayang di antara puing-puing pesawat Nostromo. Pesawat Nostromo ini dulunya pernah dikemudikan oleh kru legendaris Ellen Ripley dalam insiden di film Alien pertama. Setelah meteorit itu dibawa ke pesawat induk, para kru segera membuka bongkahan misterius tersebut. Begitu terpecahkan, terlihat sosok alien yang pernah dibuang Ripley ke luar angkasa puluhan tahun yang lalu. Dan dari sinilah film Alien Romulus pun dimulai. Lima bulan kemudian, cerita berpindah pada seorang wanita tangguh yang bernama Rain yang terbangun oleh suara pengumuman rutin untuk para pekerja tambang. Rain bersama saudaranya Andy memulai hari dengan sarapan, persiapan sebelum mereka kembali ke rutinitas kerja. Mereka kini tinggal di sebuah planet bernama Jackson Star yang terletak 65 tahun cahaya dari bumi. Di planet terpencil ini, Rain dan Andy bekerja untuk Weyland Corporation dan dalam proyek-proyek penambangan sumber daya alam. Namun di hari itu ada sesuatu yang beda dari Rain yang merasa lega karena kontraknya akhirnya selesai. Kini ia memiliki kesempatan untuk meninggalkan Jackson Star dan pergi menuju Yakva, sebuah planet yang iklim dan kondisi alam yang mirip dengan bumi. Rain yang sudah lama merasa terkekang di koloni ini akhirnya melihat secercah harapan untuk kebebasan. Rain dengan penuh semangat melaporkan bahwa ia telah menyelesaikan semua tugasnya. Ia meminta izin untuk pensiun dan meninggalkan planet Jackson Star. Namun, petugas perusahaan Weyland memberikan kabar buruk bahwa kontraknya belum memenuhi syarat untuk pulang karena kekurangan tenaga kerja. Aturan kontrak diperpanjang menjadi 24.000 jam, memaksa Rain untuk bekerja 5 tahun lagi. Kekecewaan berubah menjadi kekesalan dan perdebatan pun memanas. Di tengah argumen, perhatian Rain teralihkan ketika melihat adiknya Andy diganggu oleh sekumpulan bocah nakal. Rain yang putus asa memikirkan nasibnya, tiba-tiba menerima pesan dari temannya untuk berkumpul. Dalam pertemuan itu, Tyler yang salah satu dari mereka membawa kabar mengejutkan. Mereka menemukan sebuah pesawat induk Weyland yang terlantar mengorbit di sekitar planet. Di dalam pesawat itu terdapat kapsul Cyrosleep yang bisa mempercepat perjalanan ke planet Yakva. Dengan teknologi kapsul tersebut, mereka hanya perlu tidur selama 9 tahun dan terbangun di planet tujuan tanpa perlu menunggu selama bertahun-tahun. Namun ada satu masalah: untuk mengakses pesawat itu, mereka membutuhkan Andy sebagai android buatan Weyland. Andy memiliki kemampuan untuk membuka sistem keamanan tanpa terdeteksi. Meskipun rencana ini penuh risiko, Rain yang sudah muak terjebak di planet itu memutuskan untuk ikut dalam misi berbahaya ini. Dengan semangat penuh, mereka mulai bersiap untuk meninggalkan planet Jackson Star menggunakan pesawat pengangkut tua bernama Corbelan. Navarro, seorang teknisi botak yang tegas, meminta semua orang untuk segera bersiap. Enggak. Di tengah badai petir abadi yang menyelimuti planet tersebut, mereka akhirnya berhasil meluncur keluar atmosfer. Saat pesawat keluar dari kegelapan abadi, mereka semua tertegun oleh pemandangan langit yang bercahaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka menyaksikan cahaya matahari yang begitu indah. Salah seorang dari mereka berkata dengan penuh harapan,
Di planet Yakva, kita akan bisa menikmati cahaya ini setiap hari. Katanya, mereka pun mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke kapsul Cyrosleep yang akan membuat perjalanan 9 tahun terasa seperti tidur semalam. Namun, kegembiraan mereka terhenti ketika Tyler memimpin kelompok ini menerima informasi bahwa pesawat induk Weyland yang mereka tuju akan menabrak cincin planet dalam 36 jam ke depan. Meski begitu, mereka yakin misi mereka hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk berhasil. Andy? Sesampainya di pesawat induk, android canggih mereka berhasil membuka akses dengan mudah. Namun ada masalah lain, generator gravitasi pesawat ternyata tidak stabil, kadang aktif, kadang mati. Untuk memperbaiki itu, Tyler mencoba mengatur ulang sistem daya agar oksigen dan gravitasi kembali stabil. Sebelum mereka bisa mengakses kapsul Cyrosleep, ketegangan semakin memuncak ketika Tyler menemukan bahwa bahan bakar kapsul Cyrosleep hanya cukup untuk 3 tahun perjalanan. Padahal mereka membutuhkan 9 tahun untuk mencapai Yakva. Meski situasi terlihat putus asa, Tyler menolak menyerah. Ia mengusulkan untuk mencari cadangan bahan bakar yang terletak di bagian paling jauh dari pesawat induk. Sementara itu, Navarro mulai memindahkan kapsul Cyrosleep untuk pesawat mereka. Di tengah persiapan ini, Rain terkejut saat adik Tyler, Keira, tiba-tiba muntah. Dengan wajah penuh kecemasan, Keira mengungkapkan bahwa ia sedang hamil. Ia memohon kepada Rain untuk merahasiakannya dari kakaknya sampai mereka tiba di Yakva. Yeah. Look at this. Okay. It's a joke. Sesampainya di laboratorium, mereka terkejut mendapati pemandangan mengerikan. Sebuah android dalam kondisi melepuh tergeletak di dekat lubang besar yang menembus lambung pesawat. Tyler menduga bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kebocoran cairan kimia yang berbahaya. Meskipun rasa penasaran menyelimuti mereka, Tyler segera mengajak timnya untuk melanjutkan pencarian. Mereka akhirnya tiba di ruang pendingin dan menemukan energi kapsul dalam jumlah yang lebih dari cukup untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika Tyler mencoba mengangkat bahan bakar itu, ia kesulitan dan meminta bantuan Bijon. Sayangnya, tindakan tersebut mengaktifkan sistem keamanan otomatis, mengunci mereka di dalam ruangan. Di tengah kepanikan, mereka mencoba membuka pintu secara paksa. Sementara itu, Navarro dan Rain yang menyadari tim Tyler terjebak bergegas menyusul. Saat mencari cara untuk membuka akses, Rain memperhatikan android yang rusak di laboratorium dan memutuskan untuk mengambil modulnya. Ia berharap modul tersebut dapat dipasang pada Andy agar android itu mendapatkan akses penuh ke sistem pesawat. Namun di tengah upaya Rain, Andy memperhatikan sesuatu yang aneh. Spesies makhluk hidup yang tampak seperti ternak eksperimen mulai aktif. Seiring dengan suhu lingkungan yang terus meningkat, dengan modul di tangan, Rain segera menemui Tyler dan memasangkannya ke Andy. Setelah Andy meriset ulang sistem, mereka terkejut saat mendapati beberapa kloningan facehugger mulai bergerak di sekitar mereka. Situasi menjadi semakin berbahaya, memaksa mereka untuk bergerak cepat. Begitu Andy kembali aktif dan berhasil mengakses sistem pesawat, tim segera bergegas keluar dari tempat itu. Meski berhasil melarikan diri, mereka tahu bahwa ancaman dari makhluk-makhluk ini baru saja dimulai. Kepanikan melanda ketika salah satu facehugger melompat ke arah Navarro. Makhluk itu mencengkeram wajahnya dengan ekor yang melilit lehernya. Semakin keras mereka mencoba melepaskannya, semakin kuat cekikan ekor itu.
Dalam situasi kacau itu, Rain menyadari perubahan drastis pada Andy yang tiba-tiba menunjukkan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi setelah modul baru dipasangkan. Andy memperikatkan Bejon untuk tidak mencoba memaksa melepaskan facehugger dari Navarro. "Jika kamu memaksanya, Navarro akan mati," ujar Andy. Dengan suara tenang tapi tegas, keputusan ini membuat Rain semakin yakin bahwa kecerdasan baru Andy berasal dari modul yang diambil dari Android yang rusak. Rain pun bertanya kalau begitu apa yang harus kita lakukan. Andy memberitahu bahwa Android rusak tersebut yang dikenal sebagai Rook mungkin memiliki jawaban. Rook dulunya diprogram oleh Wayland Corp untuk mengembangkan penelitian di tempat ini. Setelah Rook diaktifkan kembali, Android itu menjelaskan bahwa penelitian Wayland gagal total. Ketika tim bertanya cara menyelamatkan Navarro, Rook memberikan peringatan mengerikan. Facehugger sedang menanamkan benihnya yang akan menyatu dengan DNA Navarro dalam waktu singkat. Benih itu akan tumbuh dan menghasilkan alien mematikan. Rook melanjutkan ceritanya. 20 tahun yang lalu, makhluk bernama Xenopop ini dilempar ke luar angkasa oleh satu-satunya penyintas Ellen Ripley. Namun 5 bulan lalu, tim pesawat ini menemukan alien itu dalam kondisi membatu. Mereka berpikir makhluk itu telah mati. Tetapi mereka salah. Xenomorph masih hidup dan menyebabkan kekacauan besar di pesawat ini. Darahnya yang bersifat asam merusak struktur pesawat hingga berlubang seperti sekarang. Di tengah ketegangan, Ray mendapatkan ide untuk menggunakan bahan bakar kapsul bersuhu sangat dingin untuk memisahkan facehugger dari tubuh Navarro. Dengan cepat mereka menyemprotkan bahan bakar tersebut dan akhirnya facehugger terlepas dari Navarro. Namun Rook memperingatkan mereka bahwa kemungkinan besar benih Xenopop sudah tertanam dalam tubuh Navarro. Andy dengan tenang tapi tegas berkata, Navarro tidak boleh meninggalkan pesawat ini. Pernyataan itu membuat Bejon marah dan mengira Andy berniat menghabisi Navarro. Ia langsung melancarkan serangan terhadap Andy, memicu ketegangan di antara mereka. Di tengah kekacauan itu, Andy mengulangi pesan yang mengerikan. Jika Navarro dibiarkan pergi, Xenopop akan lahir, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kericuhan, Kay berdiri bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan kekacauan berubah menjadi kengerian saat Navarro tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya. Dengan jeritan menyayat, bayi Xenomorph lahir dari tubuhnya, mengakhiri hidup Navarro secara brutal. Please don't let me. Rain yang menyadari situasi semakin genting mengusulkan agar mereka menuju pesawat terdampar di hanggar Romulus sebagai jalan keluar terakhir. Namun harapan mereka terguncang ketika sistem pesawat induk menunjukkan bahwa tabrakan dengan cincin planet akan terjadi dalam waktu 47 menit. Dengan waktu yang kian menipis, mereka bergegas menuju hanggar. Sayangnya, jalan menuju hanggar penuh dengan facehugger yang mengintai. Di sisi lain, Rook android misterius yang modulnya memengaruhi Andy memberikan perintah baru kepada Andy untuk mengambil cairan tertentu dari laboratorium. Setelah menuntaskan tugas tersebut, Andy kembali bergabung dengan kelompok. Dengan nada datar, Andy memberitahu mereka, makhluk-makhluk ini mendeteksi target melalui suara dan suhu tubuh. Ia menyarankan untuk menurunkan suhu ruangan hingga menyamai suhu tubuh mereka agar bisa berkamuflase.
Setelah suhu berhasil disesuaikan, Andy memperingatkan mereka untuk tetap tenang, karena kepanikan hanya akan meningkatkan suhu tubuh, membuat mereka lebih mudah terdeteksi. Sementara itu, Kay mencari Bijon yang terpisah dari kelompok. Ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Kulit alien yang mengelupas, tanda bahwa Xenomorph sudah sepenuhnya dewasa. Bijon mencoba menghabisi makhluk itu sebelum ia sepenuhnya keluar dari sarangnya, tetapi tragedi terjadi. Darah Xenomorph yang bersifat asam tinggi menghancurkan tubuh Bijon, membunuhnya secara mengenaskan. Kay yang menyaksikan semuanya panik dan berusaha membuka pintu untuk menyelamatkan dirinya. Di saat yang sama, Xenomorph mulai muncul membuat Kay semakin ketakutan. Taylor dan yang lain mencoba membantu Kay, tetapi kehadiran facehugger mempersulit situasi. Untungnya mereka berhasil mengelabui makhluk-makhluk itu dan lolos dari ruangan. Andy segera memimpin mereka menuju hanggar Romulus. Namun, di tempat lain, Kay yang masih terjebak mendengar suara langkah Xenomorph yang semakin mendekat. Ketegangan memuncak ketika Tyler meminta Andy untuk membuka pintu ke hanggar. Namun Andy menolak dengan dingin. "Xenomorph ada di sini. Jika saya membuka pintu sekarang, kita semua akan mati," katanya. Sementara itu, Xenomorph menunggu dengan sabar mencari momen yang sempurna untuk menyerang. Rin merasa sangat kecewa dengan sikap Andy, yang tampaknya lebih fokus pada rencana-rencana berbahaya ketimbang keselamatan mereka. Do you hear what I'm saying? Namun Andy dengan tenang menjelaskan, jika kita membuka pintu sekarang, 90% kemungkinan Xenomorph akan menembusnya hanya dalam hitungan detik. Dan kita semua akan mati seketika. Meskipun kecewa, Rin tahu bahwa keputusan Andy mungkin yang terbaik. Andy mengajak mereka untuk segera pergi sebelum Xenomorph menemukan cara untuk masuk. Mereka meluncur menuju gondola, tempat yang dianggap aman untuk sementara. Di sana, Andy mengungkapkan tujuan utamanya, membawa cairan genom hitam yang ada di laboratorium Romulus. Cairan ini harus dibawa ke laboratorium di planet Jackson untuk penelitian lebih lanjut. Tyler dan Rain bisa memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka ke planet Yakba, tentu saja dengan asumsi mereka bisa keluar hidup-hidup dari pesawat yang sedang hancur ini. Where is that? Sambil melaju, Rook yang masih terhubung dengan sistem pesawat menjelaskan lebih lanjut tentang cairan tersebut. Ternyata cairan hitam ini pertama kali ditemukan oleh Bos Weyland dan android kepercayaannya, David, di planet LV-223 saat mereka sedang mencari asal-usul kehidupan di bumi. Cairan itu memiliki kemampuan luar biasa untuk menciptakan spesies baru, bergantung pada DNA makhluk hidup dan kondisi lingkungan sekitar. Singkatnya, cairan ini bisa menjadi sumber asal-usul kehidupan itu sendiri. Di laboratorium Romulus, Rook dan ilmuwan lainnya berhasil mengembangkan cairan ini, menyulingnya menggunakan beberapa facehugger sebagai bagian dari eksperimen. Hasilnya, cairan ini mampu meregenerasi sel-sel yang sudah mati dan potensinya sangat mengerikan. Setelah mendapat penjelasan itu, Andy segera mengajak mereka untuk pergi, tetapi saat itu Rain melihat sesuatu yang mengerikan. Terlihat Xenomorph berhasil masuk ke dalam pesawat. Dalam kekalutan itu, Andy memutuskan untuk memberikan senjata kepada Rain dan Tyler. Senjata itu dilengkapi dengan sistem auto-aim yang memungkinkan siapapun untuk menembak dengan presisi tinggi, bahkan jika mereka tak memiliki kemampuan menembak yang baik. Senjata ini seperti cheat dalam game yang bisa membidik dengan kesempurnaan tanpa kesalahan.
Namun Andi mengingatkan jangan gegabah. Darah xenomorph itu sangat berbahaya, bersifat asam, bisa mengikis apapun yang terkena. Tapi tanpa mereka sadari bahwa bahaya yang lebih besar sudah menanti. Cairan genom hitam itu belum sepenuhnya sempurna. Salah satu tikus percobaan yang terpapar cairan tersebut telah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Namun betapa terkejutnya mereka saat mendapati lorong yang akan dilalui berubah menjadi sarang alien. Saat memutuskan mencari jalan lain, Taylor panik mendengar suara adiknya yang masih hidup. Andi mencurigai ini sebagai jebakan, tapi Taylor memohon bantuan untuk menyelamatkan adiknya yang sekarat. Andi memutuskan untuk memberikan cairan hitam misterius untuk digunakan. Namun Rin yang ragu meminta mereka bersabar dan segera membawa adiknya ke pesawat. Gotta hang in there. Namun sayangnya, Taylor tersengat oleh xenomorph. Dalam detik-detik terakhirnya, Taylor melihat betapa banyak alien bersarang di tempat itu. Rain berhasil meloloskan diri dari kejaran xenomorph dan facehugger, tetapi menemukan Andi dalam keadaan terkapar. Dengan hati yang berat, Rain memutuskan kembali sambil menitipkan cairan hitam kepada Kay agar segera membawanya ke pesawat. Namun dalam keadaan kelemahannya, Kay memutuskan untuk menyuntikkan cairan tersebut ke tubuhnya sendiri. Kembali ke lokasi sebelumnya, Rain segera menyelamatkan Andi. Let me take it out. Rain? Setelah memperbaiki modul, mereka panik saat mendengar benturan besar akan terjadi dalam 10 menit. Di tengah kepanikan, Andi yang kembali ke area pabrik gagal membuka pintu. Sementara alien semakin mendekat. Dalam keputusasaan, Rain mendapatkan ide menggunakan cairan asam xenomorph untuk melawan mereka tanpa merusak kapal. Dengan tembakan presisi, Rain berhasil menghabisi kawanan xenomorph, tetapi darah asam mereka menghalangi jalan keluar. Setelah melewati rintangan terakhir, mereka akhirnya bersiap meluncur sebelum gravitasi habis. Entah karena keberuntungan atau tidak, Rain tertangkap oleh alien dan hampir dimangsa.
Namun nasib baik kembali berpihak ketika alien terlempar akibat tekanan udara. Sayangnya Xenomorph dan Facehugger kembali menyerang bersama-sama. Andy pun berhasil menyelamatkan Rain tepat saat benturan besar akan terjadi. Dalam detik-detik terakhir, pesawat berhasil lepas landas sebelum Romulus hancur menjadi serpihan di orbit planet. Rain segera memasuki kapsul tidur untuk memperlambat luka-lukanya. Namun tak lama kemudian, mereka menerima panggilan dari Rourke yang memerintahkan agar cairan hitam dikirim ke fasilitas di planet Jackson. Muak dengan perintah itu, Rain mengabaikannya dan mengucapkan selamat tinggal pada android corporate itu. Saat Rain hendak tidur kembali, kapsul Kay mengalami error. Setelah diperiksa, efek suntikan genom hitam menyebabkan mutasi pada tubuh Kay. Dalam waktu singkat, bayi alien lahir membuat Rain panik dan berniat membuangnya. Di tengah kekacauan, sistem autopilot berhenti. Andy yang tersadar menjadi panik saat melihat Rain tergesa-gesa. Betapa terkejutnya mereka ketika bayi alien itu telah keluar dari telurnya. Dan lebih mengejutkan lagi, Kay terlihat sekarat sambil mengeluarkan cairan hitam dan bayi alien itu tumbuh dewasa dengan cepat. Mencari nutrisi dari susu tersebut. Situasi semakin memburuk ketika senjata pembeku Rain macet dan ledakan bahan bakar membuat suhu turun drastis hingga hampir membekukannya. Beruntung, Rain menemukan baju astronot untuk bertahan, namun ancaman alien belum usai. Rain memutuskan untuk mengusir makhluk itu seperti yang dilakukan Ripley sebelumnya. Dalam perjuangan terakhir dengan sisa tenaga, Rain menggunakan cairan asam dari telur alien untuk melawan. Setelah serangkaian keberuntungan dan upaya keras, Rain akhirnya selamat dari mimpi buruk ini. Beberapa saat kemudian, Rain bersiap pergi ke planet Yavga sambil membawa Andy yang rusak untuk diperbaiki. Sebelum berangkat, ia merekam laporan terakhirnya menyatakan dirinya satu-satunya yang selamat di pesawat. Dengan penuh ketidakpastian, ia melanjutkan perjalanan ke Yavga berharap ada secerah harapan di depan.
Itulah keseluruhan dari cerita film Alien Romulus. Semoga bisa menghibur sobat semua yang lagi rebahan. Untuk bantu kemajuan channel ini, sudilah kiranya untuk like, subscribe, and komen demi berlangsungnya kemajuan channel ini. Akhir kata, salam menjos, bukan tempe.